Sebastian Vettel merupakan salah satu pembalap yang sangat mengerikan di masa prime-nya. Dia memecahkan beberapa rekor dalam periode itu, meskipun beberapa rekornya sekarang sudah dipecahkan dan mostly oleh anomali Red Bull setelahnya, yaitu Max Verstappen. Tapi beberapa juga surprisingly masih ada yang bertahan hingga sekarang. Dan hari ini gue mau membahas salah satunya, yaitu ketika dia dalam kalender 19 balapan, dia mencetak 15 pole position, dan bahkan dari 19 balapan itu dia selalu qualified di top 3. Dan saat ini masih menjadi pole position terbanyak dalam semusim di sejarah F1 ya. Jadi tanpa basa-basi langsung aja gua mulai. Jadi kalian tahu kan soal statistik di mana Sebastian Vettel tuh nggak pernah menang balapan ketika dia tuh start di bawah top 3. Sangat berbeda dengan Max Verstappen yang start dimanapun bisa menang. Beberapa orang melihat statistik ini jelek karena orang akan bilang, oh, dia nggak bisa menang kalau start di bawah top 3, skill issue. dan beberapa orang bakal bilang, oh, itu membuktikan bahwa dia emang sejago itu di qualifying dan mampu memanfaatkan starting di top 3 untuk meraih kemenangan. Dan setelah video ini, mungkin kalian bakal mengerti kenapa statistik ini ada dan mengapa kita di sini sekarang membahas itu. Oke, jadi musim 2011, F1 ganti ke ban Pirelli dari Bridgestone ya, dan bisa dibilang ini menjadi salah satu faktor kenapa Seb dominan banget di musim itu, selain karena emang mobil RB7 itu juga sekenceng kalian balas chat doi ya. Dan tentunya jangan lupakan fiasco double diffuser lezat itu ya. Nah, dari Australia aja sudah terlihat gambaran musim ini bakal kayak gimana. Seb meraih pole dengan gap hampir 1 detik dari posisi kedua yaitu Lewis dan rekan timnya Mark Webber di posisi ketiga saat itu. Balapan nggak ada masalah dan dia menang. Kita ke Malaysia dan di sini qualifying sedikit menarik. Dua McLaren khususnya Lewis menantang Red Bull di Q3 saat itu. Dan di detik-detik terakhir, terlihat Lewis bakal meraih pole, namun tibalah anomali Jerman ini merusak harapan para British bias saat itu dengan meraih pole di detik-detik terakhir. Dan untuk menambah garam dalam luka, Seb meraih kemenangan di hari esoknya. Di Chinese Grand Prix, kembali ke kotak 1, di mana dia meraih pole dengan gap 0,7 detikan dari Jensen di McLaren-nya, walaupun ini menjadi balapan pertama di mana dia gagal convert pole-nya ke kemenangan. Tapi it's okay, setidaknya masih bisa finish di posisi kedua di belakang Lewis. Di Turki, dia raih pole lagi untuk kelima kalinya berturut-turut kalau kita hitung dari Abu Dhabi 2010 ya. 0,4 detik lebih cepat dari Mark Webber di posisi kedua dan meraih kemenangan di hari esoknya. Jadi nggak ada drama seperti musim lalu ya. Namun streak pole dia putus di Spanish Grand Prix ketika Mark Webber meraih pole. Bukan Red Bull yang sama, tapi hey, setidaknya masih Red Bull bukan? Para BD Inggris sudah mulai muak ya. Gua rasa pada titik ini melihat mobil biru tua itu di pole terus. Dan tebak apa yang terjadi besoknya? Yes, dia menang lagi dan melakukan tim radio legendaris ini. Yakin kok berapa jurnalis British saat itu sudah mengepalkan tinjunya kayak gini ya kan mendengarkannya. Dan semakin geram mereka ketika Seb meraih pole 3 kali beruntun di Monaco, Kanada, dan Valencia. Dan mereka mendapatkan hiburan ketika Seb ngebotol di Kanada last lap untuk memberikan Jensen kemenangan saat itu. Lega mereka akhirnya ya melihat Seb itu manusia juga dan bisa membuat kesalahan ya kan. Sempat puasa pole di 2 ronde berikutnya yaitu di British dan German Grand Prix, tapi di 2 balapan itu dia masih bisa qualify di top 3. Walaupun di home race-nya, podium beruntun dia putus dan sangat sad itu harus putus di home race-nya. Tapi, gue tahu siapa yang happy saat itu ya kan? Ya sudah jelas haters ya lah, termasuk Media Inc. Oke, tapi setelah itu, Nasu kembali ngasih paham dengan meraih pole di Hungaria, Belgia, Italia, Singapura, dan Jepang. Yang impresifnya ialah di Monza, di mana mostly kan tuh lurusan ya kan, dan gak banyak tikungan, di mana lu tuh bisa gaining time banyak sebenarnya. Bisa-bisanya dia hampir setengah detik lebih kenceng dari posisi kedua. Di Red Bull pula yang saat itu terkenal dengan straight line speed, mereka yang lontong habis. Tapi untuk case musim ini sepertinya tidak berlaku, apalagi di tangan Seb. Tapi ya ini Seb Vettel Prime yang kita bicarakan ya. Menurut teori Bernard 2021, berikan aku satu Sebastian Vettel dan stick es krim sebagai sisa pembalap lainnya dan akan kuguncangkan F1. Tapi di sini lucunya, di Korea dia gagal meraih pole dan harus settle di posisi kedua. Namun untuk pertama kalinya di musim itu, pembalap non-Red Bull meraih pole dan pembalap itu ialah Lewis Hamilton. Dan komentator pun Lega. Tapi ya emang lap gokil dari Lewis Hamilton sih saat itu ya. Tapi feels good pastinya mengetahui lu menjadi satu-satunya non-Red Bull yang raih pole di musim itu. Wup, spoiler ya.
Ya sorry, tapi Carlos bisa relate sedikit di 2023 kemarin ya. Oke, topik to the back. Besoknya, Sep lagi yang menang BTW. Nah di Jepang walaupun dia gagal convert pole itu ke kemenangan, tapi disitulah dia meraih gelar keduanya di F1. Dan kalian mungkin bakal mikir, dia bakal slow down dan balapan santai aja. Ingat, ini prime Seb Vettel, bukan Seb Vettel sejak Hockenheim 2018, guys. Kalian pikir Seb itu merupakan manusia yang baik, soft spoken, penyabar, penyayang. Well, kalau kalian udah nonton dia di era Red Bull-nya, bakal merasa kalian lihat orang berbeda, cuy. Ya kalau kalian gak percaya, tanya aja Mark Webber, cuy. Anyway, di sisa 3 race terakhir, dia meraih pole position, dan jika kita rekap hasil qualifying dari 2011, dia melakukan Michael Schumacher 2002, di mana dia selalu di top 3, tapi bedanya ini di qualifying dan bukan race. Dan dari 19 balapan, dia meraih 15 pole position. Dan sampai sekarang, bahkan dengan 24 balapan di kalender sekarang ya, belum pernah ada yang bisa memecahkan rekor ini. Ya gue ngomong gini, tapi gue yakin dalam beberapa tahun rekor ini bisa aja pecah. Kayak kemenangan 9 kali beruntunnya ya kan. Tapi hey, sesuai dengan teori Schumacher 2013, rekor ada untuk dipecahkan. Dan melihat rekor ini masih bertahan 15 tahun kemudian, gokil sih. Apalagi sekarang race dalam satu kalender tuh udah banyak yang buat peluang untuk memecahkan rekor ini terbuka lebar. Tapi bayangin aja guys, 79% musim 2011 guys disabet pole positionnya sama satu orang ini. Sekarang kalian mengerti kenapa statistik dia nggak pernah menang dari bawah top 3 itu terjadi. Karena ini orang emang pada zaman itu monster banget di qualifying. Gua heran ya emang sama Red Bull ini ya. Mungkin orang banyak lah ngelihat yang gagal di proyek Red Bull ini ya kan, dan akhirnya kalau nggak pindah tim lain dan solid di situ ya pindah ke ajang balapan lain. Intinya nggak banyak yang sukses di sini lah. Tapi sekali mereka dapat pembalap yang berhasil tuh sukses ya, buset cuy, nyiptain 2 anomali tim banting ini. Emang Red Bull ini YAAA sih, yang anomali-anomali aja. Oke, jadi begitu aja untuk video mengenai betapa monsternya Prime Seb di qualifying ya. Kita lihat rekor ini akan bertahan sampai berapa lama, atau malah bisa aja nggak ada yang bakal mecahin ya kan, ya we'll see lah, we'll see. Jadi ya, yowes dah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini, dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Daya, abang udah capek. Seperti biasa, video ini akan ditutup oleh あらあら、さようなら。